Jadi Rasulullah itu mari diboikot, diintimidasi, diteror, bahkan mau dibunuh. Gak sampai di situ sahabat-sahabatnya semuanya daripada kaum muhajirin sebelum hijrah iku diteror kabeh, kongkon murtad Pak, kongkon metu tekan agama iki. Gak oleh sholat, gak oleh ngaji, gak oleh nang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dan sembelo wisan Sayyidatuna Khadijah wis dak ono, Abu Thalib pamane wis dak ono. Akhirnya diputuskan untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nek perjalanan bis iku 5 jam kurang lebih. Nek melaku sikil iku jarene Kanjeng Nabi iku mulai Muharram nyampe Rabiul Awal Pak waktu hijrah iku. Nyampe teng kota Madinah iku Rabiul Awal kurang lebih 3 wulan. Wabil khusus hijrah Kanjeng Nabi iku ambek sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad dhewe hijrah sing paling terakhir. Karena mastekno ummate supaya aman selamat kabeh. Jadi gawe siasat. Wis mari kabeh hijrah, wis mlebu Madinah, sadurunge hijrah kabeh iku pisan wis dikirim delegasi utusan supaya di Madinah iki terkondisikan supaya iso nerima kaum muhajirin sing hijrah eksodus besar-besaran daripada umat Islam yang ada di kota suci Mekah. Maka kemudian yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya memutuskan waktu malam hari Nabi Muhammad SAW hijrah. Subhanallah, dikepung omahe kate dipateni. Nek Nabi Muhammad SAW ini kate nggih siasat. Mereka juga sudah mempunyai siasat untuk membunuh Nabi Muhammad. Bahkan tatkala musyawarah untuk membunuh Nabi Muhammad, iblis teka berupa manusia. Ada riwayat hadisnya menyebutkan, bahkan di Ngunukil disebutkan dalam kitab Ihya juga. Iblis teka menjelma jadi manusia. Tatkala ada yang mengusulkan, ya apa nek Muhammad iki dipateni ae. Jadi iblis, ya tepak iku usulan sing paling apik iku. Iku usulan sing paling bagus. Akhirnya semuanya sepakat untuk mengepung rumahnya Nabi Muhammad untuk langsung membunuh menikam Nabi Muhammad SAW. Kesepakatannya semua daripada antar suku yang ada di Arab, kabilah yang ada di daerah kota suci Mekah itu semuanya sepakat, semuanya menghunuskan pedang. Jadi tatkala masih ada suku Arab yang lain yang simpatik membela Nabi, semuanya harus kompak untuk melawannya dan insya Allah pasti menang. Maksudnya begitu. Siasat mereka berharap supaya menang, gak ada masalah setelah bisa membunuh Nabi Muhammad. Subhanallah, malam hari Rasulullah juga sudah tahu, Rasulullah nulis wasiat, Rasulullah nulis catatan khususnya di pasrakno nang sepupune, mantune sing sik cilik waktu itu, yaitu Imam Ali karramallahu wajhah, supaya menggantikan posisi di tempat tidurnya. Gawe selimut tutupan, ambek dikai tulisan, barang-barange harta daripada orang-orang kafir Quraisy yang nitip kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini satu-satunya orang Quraisy yang paling dipercaya oleh orang kafir Quraisy. Walaupun mereka tidak iman sama kenabian Nabi Muhammad, tapi mereka percaya bahwa Nabi Muhammad ini wong jujur. Sehingga harta kekayaan mereka dititipkan ambek Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga tatkala Rasulullah mau keluar dari rumahnya, itu nitip nang Imam Ali catatan-catatan tentang harta bendanya orang-orang kafir. Nanti tatkala sudah masuk rumah, kasihkan semua catatan ini supaya ngambil harta bendanya masing-masing yang sudah dititipkan kepada saya. Singkat cerita, keluar dari rumahnya bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, padahal rumahnya dikepung. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala tentara. Apa? Bala tentara Allah Subhanahu wa taala berupa ngantuk, Pak. Wong-wong kafir Quraisy waktu itu gagak berani, sing maine keroyokan ngepung omahe Kanjeng Nabi. Subhanallah, waktu itu dikai ngantuk oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Yasin itu. Kabeh digawe ngantuk dan tertidur. Semuanya tertidur. Maka tatkala Rasulullah SAW keluar rumah, iku enggak langsung metu Rasulullah. Tapi Rasulullah njegek pasir, didekek nok dahine wong-wong sing turu nok latare Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Didekeki pasir kabeh siji-siji. Sik dikerjai sik nang Kanjeng Nabi, bener lo nek Nabi iku sing ndekek pasire nok dahine dhewe-dhewe. Tekan wong-wong sing ngepung omahe Kanjeng Maka subhanallah, tatkala sudah pagi, mereka pada bangun, lu kok bingung, keturun. Ayo cepetan grebek mlebu kabeh kate dibacokno nang ranjange Kanjeng Nabi yang waktu itu posisinya Imam Ali selimutan ndak ketok. Subhanallah, dibuka Imam Ali sing cilik. Maka Imam Ali itu termasuk bukan cuman sepupunya Nabi, bukan cuman menantunya Nabi, tapi termasuk daripada sahabat yang kuat imannya kepada Rasulullah bahkan mulai kecilnya. Kenapa? Siap menggantikan Rasulullah SAW di tempat tidurnya, padahal taruhannya mati, padahal taruhannya nyawa. Nek kula mbek sampean kok apa bojoku be anakku engko ya apa? Kerjaanku ya apa? Kan ngoten ah.
kula mbek sampean niku imane nggih. Tapi niki Imam Ali karramallahu wajhahu imane para sahabat kayak Kanjeng Nabi Muhammad kabehmu murah. Subhanallah. Maka tatkala dilihat Imam Ali karramallahu wajhahu bingung sahabat, mana Muhammad? Dibilang sudah keluar tadi malam sama Sayyidina Abu Bakar, metu wesan hijrah. Wah, akhirnya enggak sampai di situ. Mereka bikin sayembara. Ya apa caranya Nabi Muhammad ambil Sayyidina Abu Bakar tertangkap? Bikin sayembara yang bisa menangkap Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar hidup atau mati, dikasih 100 ekor onta merah. Ini ibarat sakniki ku 1 ekor onta iku koyok mobil Alphard. Jadi 100 mobil Alphard nih zaman biyen. Onta merah itu biasanya dipakai untuk pacuan, untuk balapan, dan itu harganya paling mahal. Duduk onta yang untuk disembelih dikonsumsi dimakan bukan, tapi ini onta yang mahal, onta pilihan, harganya mahal. Wah, itu orang-orang Arab dengar sayembara seperti itu berbondong-bondong semuanya nyari Rasulullah SAW. Hidup atau mati, sehingga mereka melakukan siasat-siasat. Ada salah satu diantaranya Suraqah bin Nawfal. Ini pengen supaya bisa nangkep Kanjeng Nabi, supaya entuk hadiah 1 ekor onta itu. Singkat cerita, ketahuan jejak langkahnya Nabi Muhammad, didatangi dari belakang. Subhanallah, tatkala dekat amblas segini, disedot ambek bumi. Bingung deh lu kok pasir hidup iki? Tolong. Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar sedih delok. Dibilang, kata Rasulullah, kalau dia tobat gak mau menangkap kita, insya Allah dikeluarkan dari bumi tersebut. Dibilang, iya aku kapok gak akan nangkap Muhammad. Sudah, aku janji. Sudah ngomong seperti itu, subhanallah, langsung diutak nambah bumi ini. Tatkala sudah keluar dari perut bumi itu, seperutnya, sepinggangnya, dia ingin lagi memburu Nabi, mau dipateni Nabi. Kata dipateni mana Kanjeng Nabi? Digodak mana? Diambles no mana Gusti Allah? Sampai sebahunya. Tolong ya temenan aku ndak godak mana wes temenan aku ndak gelem kate mateni Kanjeng Nabi. Begitu ngomong seperti itu, ya betul tobat? Ya betul. Diutak namanya ambek bumi nih. Begitu diutak namanya godak mana? Wah, video 3 kali. Diambles namanya sampai gulu nih. Wes sampai gulunya dia ngomong betul-betul tidak akan mengejar lagi Rasulullah SAW. Akhirnya dikeluarkan dari bumi ini. Seraya mengatakan, wahai Muhammad, engkau betul adalah Nabi. Kenapa? Karena melihat bumi pun membela Rasulullah SAW. Kau nak sengrela, kau nak bisa untuk membunuh Rasulullah SAW, karena Allah tidak mengendaki Nabi Muhammad meninggalnya dalam keadaan dibunuh. Melainkan Rasulullah meninggalnya waktu di atas kasur, wa fi riwayah, walaupun masih ada cerita karena sebab musabab racun, wa fi riwayah seperti itu tatkala meninggalnya Nabi Muhammad. Tapi secara langsung tidak ada yang bisa membunuh Rasulullah SAW. Walaupun siasat, makar, upaya bagaimanapun tidak ada yang bisa menyentuh untuk membunuh Rasulullah. Walaupun dalam beberapa peperangan Rasulullah terluka, tapi tidak untuk terbunuh. Terlukanya itu untuk pelajaran buat kita. Loh, aku Kanjeng Nabi berjuang, berdarah, berkorban. Lho kon mosok ndak gelem. Kon mosok ndak gelem. Aku Kanjeng Nabi berkorban, berjuang harus berdarah. Mosok ente dudu sapa-sapa ndak gelem berjuang berkorban. Itu pelajaran hikmah yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, akhirnya Suraqah bin Nawfal ngomong, "Berikan aku kabar gembira ya Muhammad. Berikan aku kabar gembira. Wis aku dak atene nangkep kon wis, tapi aku kena kabar gembira. Gantine 100 ekor unta iki apa? Aku kehilangan 100 ekor unta iki, rugi aku." Kata Nabi Muhammad SAW, "Nanti engkau akan memakai baju kerajaan Persia Romawi." Oh ya, oh seneng dia. Ya wes. Kalau begitu aku balik. Aku tidak akan ngomong sama orang-orang kafir bahwa aku ketemu kamu. Aku tidak akan mengatakan bahwa kamu lewat sini juga. Percaya Nabi Muhammad itu nabi. 100 ekor unta ditinggal, Pak. Karena apa? Wes delok mukjizate. Bumi ku nelen awake dhewe. Sehingga tatkala Nabi ngomong, engkau suatu saat kamu akan memakai baju kerajaan Persia dan Romawi. Akhir percaya. Wa fi riwayah, tatkala di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, tatkala sudah menaklukkan Persia Romawi, Sayyidina Umar bin Khattab itu nggawa baju kerajaan Persia Romawi. Kemudian ngari namanya Suraqah. Sayyidina Umar ngomong, "Mana di antara kalian yang namanya Suraqah?" Waktu itu tua Suraqah itu tua. Akhirnya ngacung, "Aku." "Kenapa?" "Rasulullah pernah ngomong sama kamu dijanjikan untuk memakai baju kerajaan Persia Romawi. Ini baju kerajaannya." Oh, eling dia. "Oh iya,
Rasulullah itu pernah ngomong sama aku, janjikan bahwa aku suatu hari nanti akan memakai baju kerajaan Persia Romawi. Dipakai sama dia keliling serayang, pengumuman dia. Betul apa sabdanya Rasulullah, betul janjinya Rasulullah, keliling kota Madinah saking senenge ambek gawe kelambi pakaian kerajaan Persia sama Romawi, menunjukkan misdak kebenaran mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sembunyi di Ghar Thur, sembunyi di situ, dikejar-kejar sama yang lainnya, masih belum putus asa, yang lain tetap nyari Rasulullah. Subhanallah, dijaga ambek Gusti Allah. Ambek apa? Dhannul hamam wa dhannul ankabut ala khairil bariyati lam tansuj wa lam tahumi. Penjaganya Nabi ku cuman kalau menggo atau laba-laba. Iku gawe oma sak geden-geden nok mulute gua. Sehingga mereka berpikir kalau ada orang masuk sini niscaya rumah laba-laba ini hancur. Begitupun juga ada burung darah yang nganggrem nok ngarepe mulute gua iku. Mereka mengira nek ana uang mlebu rene ya pasti manuk iki ndak ana kene, laba-laba iki omahe bakalan rusak. Padahal kata para ulama sejarawan mengatakan sekiranya orang kafir Quraisy itu melangkah 1, 2, 3 langkah saja ke depan sebelum berpikir, maka ini saya akan kelihatan itu Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi subhanallah digoro yang akali dewi, dikelabui oleh Allah, nggak pakai bala tentara melalui malaikat iki ndak, gawe laba-laba ambek burung toro. Wis ketok goblok kabeh wong kafir iku, naudzubillah min dzalik. Dijaga ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dhannul hamam wa dhannul ankabut ala khairil wariyah lam tansuj wa lam tahmi wiqayatullah aghnat an mudha'afatin minad duru'i wa an 'alim minal utmi. Penjagaannya Allah lebih kuat, lebih perkasa, lebih hebat daripada kerajaan-kerajaan yang ada di atas muka bumi. Ini kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Tak sampai di situ Pak, wafi riwayat 3 hari 3 malam singitan nok gua. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq dicokot ulo pedang pasir, berbisa mematikan, hitungan menit mati Pak, bahkan mungkin bisa hitungan detik. Rasulullah turun nok pangkuane, gak pengen nanek Kanjeng Nabi, meneng tok Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gak gelem obah. Iki ada apa ambek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu mendapatkan kedudukan sahabat tertinggi di sisi Allah. Karena apa? Karena langsung mendapatkan julukan sebagai sahabatnya Nabi tatkala menemani Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, langsung difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Id yaqulu li sahibihi." Tatkala Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, gak ono sing diwara sahabatnya melalui versi Al-Qur'an langsung daripada firman Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sahabatnya Rasulullah kecuali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, siapa yang dimaksud? Yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena takut Sayyidina Abu Bakar. Takut apa? Bukan takut dirinya mati, takut Nabi ketahuan terus mati. Ya apa keadaan umat Islam iki? Ya apa keadaan umat manusia iki? Nek gak ana sing beriman, dan ana sing menyembah Allah, ahli neraka kabelaan, bingung. Bahkan di antara mereka itu ada yang sampai berada di atas gua. Nyari Rasulullah itu posisinya sudah di atas gua. Sekiranya mereka melihat ke kakinya ketokan Kanjeng Nabi sama Sayyidina Abu Bakar. Di waktu itu Sayyidina Abu Bakar sedikit ketakutan. Bingung, ya Allah, ketok ketemuan mari ini mati, mari ini opo iki Rasulullah nek mati. Nek aku ndak popo Rasulullah mati ya apa iki? Ini betul-betul sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab oleh Rasulullah melalui firman Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan gelisah, jangan susah. Kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Nek sampai Gusti Allah, Pak, kabeh sak donya masih kate gawe celaka gak bakal celaka. Nek sampean ambek maaf ambek setan, ambek iblis, ambek musuh Gusti Allah Subhanahu wa taala, masih sak donya nglindungi sampean. Sampean pasti celaka. Ya apa contohnya? Kematian. Kematian iku masih sampean singitan no baja. Yang paling kuat walau kuntum fi burujim musyayyadah, malaikat Israel tetap nembus Pak, tetap tekone es waktune pasti mati. Ana sebab dan ana sebab sesuai dengan yang telah ditakdirkan oleh Allah dengan kematiannya pasti mati. Begitupun juga kata para alim ulama dengan rizki, nek es waktune pasti teko, pasti kena. Ana sebab dan ana sebab pasti teko, pasti kena. Nek malaikat Israel sang penyabut nyawa yang mempunyai tugas seperti itu tidak mungkin salah alamat,
tidak mungkin tidak tepat waktu. Lalu bagaimana dengan tugasnya yang membagikan rezeki? Podo malaikat kabeh ku tidak akan meleset melakukan perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. On time, pasti tepat waktu, pasti tepat sasaran. Nah ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala berada di dalam gua, iku Sayyidina Abu Bakar Siddiq kecokot ulo, keracunan, sampai dak kuat ngempet nangis. Tangisane iki banyune iki kenek nang pipine kanjeng Nabi. Nabi turu nok pangkuane, gak gelem nangekno kanjeng Nabi, seakan soal kanjeng Nabi. Padahal dia kecokot ulo sampai biru wajahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini. Nangisane wa fi riwayat keringete iku netes nang kanjeng Nabi. Kebangun Rasulullah. Dilihat, "Kenapa engkau ya Abu Bakar?" Dibilang, "Aku digigit thukban, digigit ular berbisa ya Rasulullah." Dijeki ambek Rasulullah, wa fi riwayat disedot iku getene ditokno, wa fi riwayat cuman dikei air liurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, spontan seketika itu juga langsung sembuh total, Pak. Gak ngenteni waktu, gak ngenteni proses, kiai idune kanjeng Nabi langsung waras. Iki mukjizate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Duduk idune kula mbek sampean nggih. Engko nek ana sing kena untup, ojo sampean kene tak idoni, waras engko tambah mati wonge. Naudzubillah min dalik. Nek idune kanjeng Nabi barokah, waras langsung. Sing titik dadi wake, sing loro dadi waras. Ojo heran nek bahas kanjeng Nabi Muhammad gak bakal mari. Singkat cerita, setelah 3 hari 3 malam dalam keadaan sembunyi, kalau panganan senganter anake Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidatina Asma, wong wedok hamil tua, dari tempat tinggalnya menuju sembunyinya Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu jauh, tapi melaku sekil kayak nganterno bekal kanjeng Nabi ambek Sayyidina Abu Bakar singitan nok kono. Sayyidatina Asma pun tatkala mengirimkan bekal makanan harus sembunyi-sembunyi, jangan sampai ada yang mengikuti. Nek ketemen ana sing melok iki ketemen kok kanjeng Nabi ambek abahe dipateni ambek wong kafir iki. Sehingga walaupun dalam keadaan hamil tua melaku wato, bahkan naik gunung turun gunung, perjuangannya daripada seorang perempuan yang sungguh-sungguh membela ajarannya Rasulullah, membela ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah nyampe situ selesai semuanya, di kota Madinah disambut dengan tola al-badru alaina. Disambut, Pak. Disambut oleh orang-orang kaum Ansor, dan tatkala menyambut duduk cuman dikei kembang, duduk cuman ditabui ambek gendrang duduk, tapi semuanya kaum Ansor rela berbagi. Yang punya usaha lebih dari 1 toko bedak dikekno nang kaum Muhajirin sing kait hijrah tekan Mekah. Sing duwe omah luwih tekan 1 dikekno nang kaum Muhajirin sing kait hijrah tekan Mekah. Sing duwe ngoten kabeh dibagekno kepada kaum Muhajirin, sehingga mereka semuanya itu mendapatkan predikat di dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada mereka, bil makna mereka sudah dijamin daripada surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina tabauhum bi ihsan. Nah, kita semuanya wajib meloki wong-wong iku mang. Sing hijrah ambek kanjeng Nabi, ambek sing kaum Ansor, sing belo, sing nopang, sing support, sing nerima daripada hijrahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.